Halo sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Masih semangat? Oke, saya rasa Anda sudah menyusun strategi untuk Anda bisa membuat banjir order. Masih ingat 7 jurus banjir order apa saja? Yes, yang pertama adalah distribution. Bagaimana membuat target pasar Anda bisa mengakses produk dan jasa Anda. Yang kedua adalah brand activation. Bagaimana membuat target pasar Anda jadi tahu. Yang ketiga adalah marketing communication. Bagaimana membuat target pasar Anda mau datang ke usaha Anda, baik secara online maupun offline. Ya, yang berikutnya adalah sales optimization, bagaimana membuat target pasar Anda mau menjadi membeli dan meningkatkan konversi Anda. Yang kelima adalah reputation, bagaimana membuat orang mau datang lagi atau beli lagi. Yang keenam adalah number of transaction atau increase transaction, membuat pelanggan mau beli lebih. Dan yang terakhir adalah referensi, bagaimana membuat konsumen kita mau mereferensikan. Itu tadi adalah 7 jurus banjir order yang sudah Anda pelajari di modul-modul kita sebelumnya. Dan sekarang harusnya Anda sudah punya strategi yang akan Anda eksekusi, ya. Nah, sahabat sekalian, masih ingat di awal saya selalu menyampaikan impian boleh tidak masuk akal, yang penting cara mencapainya harus masuk akal. Sekali lagi, impian boleh tidak masuk akal, yang penting cara mencapainya harus masuk akal. Nah, tadi kita sudah mengisi secara lengkap ya. Di sini ada 7 jurus banjir order, tinggal satu buat, yaitu kolom yang ke-9 yang belum kita isi ya. Yaitu apa? Tulisannya adalah banjir order. Nah, di kolom yang ke-9 banjir order ini, di sini kita akan meracik bagaimana strategi untuk Anda bisa merumuskan dari target impian Anda tadi, target goals Anda, bagaimana cara mengeksekusinya. Nah, Anda perhatikan slide yang ada di layar Anda ini, kita coba akan review satu persatu ya. Saya ambilkan contoh ya. Di sini nama toolsnya saya tambahkan adalah 4DX BRM ya. Nah, kita ngelihat tadi ketika Anda menulis misalnya ada usaha yang tadi saya buat di depan ini sebagai review, anggaplah namanya Toko Al-Fatih, jualan batagor gitu ya. Nah, yang jual misalnya namanya Bumi Al-Fatih di sini, target omsetnya adalah 1 miliar. Harga produk proporsinya adalah 10.000. Maka sales selama setahun itu kurang lebih harus menjual 100.000 piece. Banyak sekali bukan ya? Nah, ini contoh sederhananya ya, 100.000 piece dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 tahun. Nah, itu adalah detail lengkap yang ada di kolom goals usaha Anda. Nah, di kolom yang kedua yaitu reality. Reality tahun lalu ternyata sudah menjual dengan omset total 300 juta, berarti masih ada gap 900 juta. Berarti kebayang kan? Berarti bisnis ini harus bertumbuh 3 kali lipatnya, ya. Infrastruktur dan seterusnya. Definisinya adalah membantu orang untuk bisa makan batagor dengan memastikan 278 produk terjual setiap hari. Jadi 100.000 kalau dibagi dengan 360 hari, maka sehari ternyata harus menjual 278 piece ya. Nah, target marketnya siapa? Target marketnya tadi ada mahasiswa, karyawan, dan remaja. Dan setiap hari ternyata dengan proporsi yang sudah didata, dianalisa, harus bisa menjual 150.000 produk per hari kepada mahasiswa, 77 produk per hari ke karyawan, dan 50 produk lainnya ke mahasiswa yang lainnya, mungkin anak SMA dan seterusnya ya. Nah, dan nilai tambah yang harus dipastikan di sini adalah memastikan ada stok barang 278 produk batagor Jepang yang berkualitas dan bagus bisa tersedia setiap hari ya, memastikan harganya juga terjangkau, memastikan outletnya juga nyaman, bersih dan rapi, memastikan karyawannya juga ramah dan cepat pelayanannya, dan memastikan promonya tersampaikan dengan baik. Kenapa? Target marketnya tadi adalah mahasiswa, karyawan, dan remaja yang ekonominya middle class ya. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita bayangkan. Nah, maka titik berikutnya apa? Distribusi. Nah, distribusinya apa? Masih ingat tadi PR-nya? Berapa banyak produk yang harus didistribusikan? Nah, ternyata ada 278 produk per hari yang harus didistribusi. Nah, 278 produk ini gimana? Ternyata ada delivery order yang harus dicapai. Target delivery ordernya berapa? 68 produk. Dan ternyata yang tahun lalu 300 juta tadi itu omset tercapai itu dari satu outlet. Nah, rata-rata penjualan perharinya misalnya 70 produk. Maka sekarang harus buka lagi 2 outlet. Jadi total ada 3 outlet atau 3 cabang yang masing-masing menjual 70 piece per hari. Anda bayangin, 70 piece cumanan. Jadi tidak terlalu banyak, bukan? Ya, kenapa? Jualannya cuma pakai gerobakan ya. 70 piece setiap cabang plus 68 yang dari ya GoFood atau juga dari GrabFood dan seterusnya ya. Nah, setelah sudah terbentuk strategi distribusinya, langkah berikutnya adalah menciptakan konsumen baru. Maka bagaimana caranya membuat orang tahu? Harus ada 100.000 brosur per bulan yang tersebar di sosmed. Nggak perlu cetak, tapi tersebar di sosmed. Artinya apa? Viewernya lebih dari 10.000 ya. Dan yang kedua, harus ada iklan di Instagram 10 kali dan iklan di Facebook, reach-nya 1 juta view per bulan. Nah, jadi dari situ akhirnya kita sudah bisa membayangkan berapa banyak orang yang harus tahu. Bagaimana membuat orang datang? Maka harus ada 10 event promo. Ikut kegiatan-kegiatan di kampus, ketika kampus ada event, harus ada 10 dalam 1 bulan event yang diikuti. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk meningkatkan konversi? Konversinya harus 90% dengan meningkatkan sales skill-nya tadi. Nah, kalau sudah, maka dari sini kita sudah kebayang bagaimana caranya meningkatkan omset dari konsumen baru, maka membangun hubungan pelanggan.
Nah, hubungan pelanggan yang pertama adalah bagaimana membuat orang beli lagi. Targetnya adalah 40% orang beli lagi dengan apa? Pelayanan yang prima tadi, dengan strategi yang sudah dibuat di sini. Ya, bagaimana membuat orang untuk beli lebih? Maka harus ada ya, setiap item produk dibanding, ada upsales, ada cross sales, dan setiap CS-nya tadi bisa melakukan yang namanya upsales dan cross sales-nya. Jadi sehingga dari situ setiap orang yang datang dia ada tawarkan paketan produk, promo dan seterusnya, transaksinya lebih banyak. Dan target berikutnya adalah mereferensikan kepada 2 orang setiap customer. Itu target referensinya. Nah, kalau semua dari 7 jurus banjir order ini dilaksanakan, maka dalam setahun kita punya target, Anda bisa lihat di slide ya. Dalam setahun, gerai ini tadi karena kurang lebih sekitar 24% itu penjualannya dari outlet atau gerai. Nah, penjualan dari delivery ordernya itu kurang lebih sekitar 24%. Penjualan di outletnya kurang lebih sekitar 76%. Nah, kalau harga rata-ratanya tadi itu adalah 10.000, nah 1 tahun dari gerai itu kalau dipersentasekan ada 240 juta. Dan dari reseller itu setahun ada kurang lebih sekitar 760 juta, sehingga omset per tahunnya kurang lebih sekitar 1 miliar. Berarti saya mau tanya, ketika di sini angkanya 1 miliarnya sudah jelas, dapat dari mana? Ketika dia sudah sama sesuai dengan di sini, insya Allah, maka strateginya tinggal mengeksekusi. Maka impian boleh tidak masuk akal, yang penting cara mencapainya masuk akal. Itu dengan cara apa? Meningkatkan distribusi, meningkatkan jumlah orang yang tahu, meningkatkan jumlah orang yang datang, meningkatkan jumlah orang yang beli, meningkatkan jumlah orang yang mau beli lagi, meningkatkan jumlah transaksi orang yang beli lagi, dan membuat orang yang sudah beli tadi itu referensikan. Nah, ketika strategiknya sudah Anda ukur dengan detail, angka-angkanya sudah Anda buat secara ini, tugas Anda adalah apa? Tinggal mengeksekusi. Seringkali yang jadi masalah apa? Banyak orang punya strategi, tapi tidak dieksekusi. Nah, jadi impian boleh tidak masuk akal, yang penting cara mencapainya masuk akal. Bisnis apapun ya, Anda bisa lakukan dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini. Mau bisnis Anda itu kuliner, mau bisnis Anda jasa, mau bisnis Anda fashion, mau bisnis Anda pelatihan, training, silahkan Anda breakdown. Berapa target orang tahu? Berapa target orang datang? Berapa target orang beli? Berapa target orang beli lagi? Berapa target orang untuk meningkatkan transaksinya? Dan berapa banyak orang yang harus mereferensikan? Ketika itu Anda bisa rumuskan secara detail, insya Allah banjir order itu bukan hanya mimpi, tapi banjir order akan bisa menjadi reality. Selamat mencoba, selamat banjir order, dan jangan lupa sebagian dari rezeki kita ada haknya orang lain. Kalau sudah banjir order, berbagilah. Semoga rezeki Anda berkah. Sekian dari saya Coach Ridwan Abadi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di modul-modul kita berikutnya.